Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua dalam program Auto Record, membaca berita di balik berita. Masih bersama kami, saya Hersbun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali menjumpai teman-teman semuanya. Yes, kalau kita sama-sama pakai hitam itu bukan berkabung ya, Mbak Agi ya. Karena kita Oke, ngomongin soal MBG, memang bagaimanapun juga situasinya sekarang MBG itu setelah bongkar sana bongkar sini membuat kita menjadi sangat prihatin ya, bukan hanya karena anggaran yang sangat besar, tapi betapa hancur-hancurannya pengelolaan MBG itu. Tapi yang menarik ya, kemarin wakil kepala MBG yang juga jadi salah satu tersangka, yakni Sony Sonjaya, Irjen Pol Sony Sanjaya itu kan dia akhirnya buka-bukaan siapa saja orang-orang yang mendapatkan jatah katanya atau memberikan atensi betul. dalam dalam kasus dapur MBG Mhm, atau SPPG mhm. ya namanya itu. Tapi kemudian sekarang Ya, banyak betul. Mhm. rame-rame membantah nih Mbak Agi gitu. Iya, ya, betul sekali Mas Irsu. Jadi berdasarkan pernyataan dari Elsa Sarif, yaitu penasihat hukum dari Sony Sonjaya, ini sekarang ini Mas Irsu dari tiga tersangka, yaitu Dadan Hindayana dan kemudian Sony Sonjaya dan juga Ludwig Pusung, ini lebih banyak tersorot itu kepada Sony Sonjaya. Karena ya kalau saya sih melihatnya karena biasanya orang yang paling terdesak begitu ya, yang dalam korupsi ini barangkali dia memiliki tanggung jawab yang lebih besar karena kita tahu Sony Sonjaya ini sebelum diangkat sebagai wakil kepala MBG dia adalah ketua pelaksana tim verifikator dari dapur-dapur yang ada di seluruh Indonesia ini. Jadi dia memegang data, dia yang mengklik, dia yang memegang IT begitu. Dan sementara Dadan Hindayana dan juga Ludwig Pusung itu Dadan sebagai kepalanya dan tentu juga dia mengetahui pekerjaan dari Sony. Tapi Ludwig Pusung saya mendapatkan informasi memang tidak maksudnya jaringannya itu tidak sebesar Sony begitu Mas Hersu. Nah, sehingga sangat wajar kalau sekarang ini penasihat hukum dari Sony Sonjaya itu yang lebih banyak berbicara bahkan mengajukan diri sebagai justice kolaborator. Nah, Ya, justice kolaborator ini kalau seandainya kita lihat apakah bisa seseorang yang misalnya dalam sebuah tim dia yang paling bersalah di situ, artinya memiliki tanggung jawab yang paling besar, apakah bisa dia menjadi justice kolaborator? Karena biasanya saya telusuri Mas Hersu, kebanyakan yang menjadi justice kolaborator adalah mereka yang ada di tingkat kedua atau papan ketiga begitu dari sebuah rangkaian korupsi sehingga dia membuka korupsi yang paling besar seperti misalnya Baradae atau Barada Richard pada kasus apa namanya kasus Sambo ya. itu bukan kasus korupsi tapi itu adalah kasus apa namanya kasus pidana pembunuhan begitu ya. Nah, dalam hal itu dia kemudian mengajukan justice kolaborator untuk membuka kesalahan besar dari Sambo. Hmm. Coba kita lihat di sini apa yang dikatakan oleh Elsa Sarif. Dia mengatakan bahwa dari 26 daftar itu nama Kepala Badan Gizi Nasional BGN Nani SD yang ternyata masuk dari 26 daftar yang katanya sudah diserahkan oleh Sony Sonjaya kepada Kejaksaan Agung dan daftar ini diklaim memiliki bukti chat tertentu di dalam handphone yang sekarang disita oleh Kejaksaan Agung begitu. Hmm. Nah, Elsa mengklaim Nani memiliki peran tertentu dalam kasus dugaan korupsi. Namun dia masih enggan menjelaskan soal perannya apa saja. Dia juga menyebut indikasi adanya dugaan keterlibatan Nani itu melalui surat yang diunggah oleh Sony di akun Instagram pribadinya yang sekarang Yes, sudah menyebar dan sudah viral itu Mas Hersu. ya, ya, Yang yang dia waktu itu menyatakan terima kasih terima kasih ya untuk hadiah mendapatkan terindah. Ya, makanya orang bertanya-tanya apa sih hadiah terindah mendapatkan itu. hadiah dari Nani Deyang begitu kan. Nah, di surat itu dia hadiah indah disebutkan seperti itu. Ya, tentunya nanti akan saya sampaikan maksud surat dari Sony kepada Nani karena saya sudah mengerti diberikan surat yang diupload di Instagram Pak Sony tentang selamat kepada Ibu Nani itu kata Elsa Sarif. Jadi nanti kalau misalnya diperiksa penyidik ya silahkan Pak Sony itu beliau Sony mempertanggungjawabkan. Sony akan menceritakan peran Nani tanya media. Ya, kita kan belum sampai ke sana, tapi kan salah satu nama itu sudah disebut oleh Sony saat diperiksa. Nah, ini Mas Hersu, eh, oh ya, ada satu lagi yang menarik ini. Sepertinya untuk menggarisbawahi bahwa dirinya tidak bukan orang yang paling bersalah. Elsa Syarif juga mengatakan bahwa Sony mengatakan, akhirnya Pak Sony bilang, ya sudah, saya buka saja. Terus dia diam, terus dia bilang gini, Bu Elsa, saya siap mati. Terus saya Hmm. bilang, jangan Pak, jangan mati, karena ucapan itu adalah doa begitu. Hmm. Nah,
Saya berhasil menghubungi Mbak Nani Deyang tadi malam, Mas Irsu. Kami bercakap-cakap cukup lama Hmm, dan dia mengatakan, saya tantang kalau menemukan aliran dana sepeser pun ke saya, hmm, maka saya akan langsung menyerahkan diri ke Kejagung. hmm, Saya tahu mereka mengalihkan ombak raksasa ke nama-nama itu. Jadi hmm, mengalihkan ombak raksasa soal korupsi besar tersebut ke nama-nama yang sekarang sedang disebutkan. hmm, hmm. Saya kemudian tanya, apa saja kira-kira itu kan berupa chat. Kalau menurut Elsa Sarif, bukti-bukti itu berupa chat yang ada di handphone dari Sony Sonjaya. Saya tanyakan, apa saja chat yang yang lakukan selama ini bersama dengan Sony? Dia mengatakan, eh, ada memang dia pernah melakukan sidak atau kunjungan, bukan sidak ya, berarti dia mengunjungi korban keracunan, Mas Hersu. Kita bisa cari itu di internet begitu kasusnya itu kalau tidak salah di Grobogan, Jawa Tengah ya. Dan di sana memang terjadi keracunan yang cukup besar ketika itu ada ratusan santri yang keracunan. Mungkin kesantrian ada ribuan, mungkin sekitar 800 santri itu keracunan dan kemudian Nani Deyang itu ke sana dan Pak Kiainya meminta supaya kami mbok diberi diberi titik begitulah. Kami diberi izin untuk membangun dapur sendiri supaya santri kami tidak keracunan. Hmm. Karena di situ santrinya menerima makanan dari dapur MBG yang dari luar begitu. Padahal mereka Oke. mungkin sudah mereka pantas untuk memiliki dapur sendiri karena jumlah santrinya ada ribuan. Dan kemudian atensi itulah yang istilahnya atensi ya Mas Irsi seperti Oke, yang kita ya, ya, bahas kemarin. ya, ya. Nah, atensi itulah yang kemudian dia menelpon Sony. Hmm. Dia menelpon juga Dadan. Dia menyatakan ini ada kasus digerobokan seperti ini. Bagaimana kalau seandainya karena Nani tidak memiliki wewenang untuk membuka dapur atau membuka titik atau mengizinkan atau mensahkan atau memberikan SK semacam itu dia tidak memiliki wewenang. Dia adalah wakil kepala komunikasi dan investigasi Investigasi, dari ya. BGN sebelumnya ya. Hmm. Nah, kemudian itu disanggupi, begitu oke kami akan proses dan sebagainya. Itu atensi yang pertama. Atensi yang berikutnya dia menceritakan tentang kasus di Duga kalau tidak salah. Duga itu di Papua ya, Papua Pegunungan. Di sana juga eh, anak-anak apa dan sebagainya dia menceritakan saya menangis di sana. Ya, Nani ini memang senangnya menangis Mas. Saya Waktu sebagai waktu sahabat kadang saya terheran-heran. Saya waktu masih dilantik terenyuh. kemarin juga nangis gitu ya. Iya, terenyuh apa gitu. Dia sudah terseduh-seduh. Jadi saya biasanya memberikan tisu kepada dia gitu. Dulu ya, sekitar tahun 2000 sebelum COVID gitu saya sering bersama dengan dia pergi ke daerah gitu dan sebagainya. Ini orangnya memang eh, kalau emosi dia bisa meledak-ledak, dia bisa marah, tapi kalau terenyuh dia gampang sekali mewek gitu. Istilah saya, aduh gembeng banget sih gitu ya. Nah, itu dia menceritakan bahwa di Nduga itu dia menangis di sana dan dia kemudian menelpon, bagaimana Pak kalau seandainya di sini dibangun dapur MBG juga. Itu atensi yang berikutnya. Atensi yang berikutnya juga saya rasa dia malah memforward gitu ya pesan dari Bang Dasko. Pak Dasko ini wakil ketua DPR ya Hmm. dari Gerindra. Ya. Dan dia cerita bahwa di Banten itu ada sebuah pesantren yang cukup besar gitu. Santrinya ada banyak dan kemudian sudah mengajukan untuk membuka dapur MBG sendiri. Hmm. Jadi tidak mau dapur MBG dari luar, tapi berkali-kali itu mentok dan berkali-kali mental istilahnya gitu. Jadi tidak disetujui. Hmm. Diduga memang pesantren tersebut tidak mengikuti jalur jalur khusus atau jalur apa begitu ya, 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 atau ya, dia ya. membeli titik dari pihak-pihak yang menjual titik, dia tidak melakukan itu, tapi dia lewat SOP yang ada gitu dan akhirnya dia tidak mendapat. Akhirnya ketika Dasko kunjungan ke daerah Banten tersebut, dia menyuarakan isi hatinya Pak Kiai di sana dan kemudian akhirnya disampaikan kepada Deyang begitu karena Oh. mungkin jalurnya Dasko di MBG itu lebih dekat kepada Deyang begitu ya karena Deyang kan sahabatnya Pak Prabowo dan kemudian disampaikan dan Deyang menyampaikan itu kepada Sony dan juga Dadan gitu. Jadi memang barangkali ya diduga itu hadiah yang disebutkan itu adalah itu. Nah, adalah permintaan untuk membangun dapur di beberapa titik yang disebutkan itu begitu. Dan sampai sekarang chatnya masih ada, kata Deyang.
Dan kalau seandainya itu mau dijadikan bukti, tidak ada komunikasi yang lain soal lain. Bahkan dia juga menyatakan, bahkan selama di BGN itu, saya sering tidak diajak rapat. Mereka rapat sendiri dan saya tidak pernah diundang. Ya sudah, saya keliling Indonesia saja. Saya sidak-sidak sana sini sesuai dengan tupoksi saya. Memang itu begitu. Oke, itu kan dari sisi Nani yang Pak Dudung Ya. ya, yang baru saja Mhm. diangkat jadi KSP kan dia juga namanya juga disebut dan dia juga menyatakan dia berjanji Betul. akan berikan hadiah kalau ada yang menunjukkan bisa menunjukkan seperti itu ya. Bahwa Mhm. dia punya dapur MBG. Ada juga bantahan dari Demokrat ini berkaitan dengan AHY ya Betul. karena disebutnya. Jadi banyak nih Mhm. nama-nama yang kelihatannya mau digigit oleh Sony tapi kemungkinan ya mereka pasti membantah dan menurut saya ini jadi kewenangan dari penyidik lah untuk membuktikan itu karena saya kira kan Betul. eh, kalau toh kemudian tidak dilakukan penyidikan akan menimbulkan tanda tanya dari Mhm. masyarakat karena orang Mhm. belum pasti udah curiga duluan kan karena kesan bahwa Sony Senjaya ini dikorbankan kan begitu kan yang muncul ya Pak. Betul. Oke. Betul, betul. Jadi saya rasa sangat wajar ya. Sekarang kan muncul di media sosial, apalagi kalau di WA, bahwa ini Dudung juga akan diperiksa. Ini Nani D yang akan diperiksa. Diperiksa itu ada hal yang biasa. Apalagi kalau mereka berkaitan, bersentuhan. Pak Dudung misalnya, dia pernah melakukan sidak ya sebagai kepala KSP sekarang ya posisinya. Dan itu juga mengawasi, salah satu tupoksinya adalah mengawasi percepatan pembangunan, percepatan program apa dan sebagainya. Dia pernah melakukan sidak dan Pak Dudung juga mengakui Mas Hersu bahwa dia katakan bahwa saya akan dekat dengan pesantren. Ada pengurus-pengurus pesantren itu, ada Abah Junaidi, ada Ustadz Iskandar itu menyampaikan kepada saya bahwa ada program memang pesantren ya untuk sebagai sasaran penerimaan manfaat karena di pesantren itu kan ada penerima, ada santrinya 4.000, ada yang 5.000. Dan kemudian dia mencoba mengenalkan perwakilan pesantren kepada ex kepala BGN Dadan Hindayana. Dan Dadan menugaskan stafnya untuk menyambung komunikasi. Dan setelah itu akhirnya silahkanlah katanya mereka berhubungan, saya sudah tidak mengerti apa-apa kata Dudung. Ya mungkin ini kasusnya sama seperti Deyang dan juga Dasko tadi itu begitu. Tapi mereka bukan yang memiliki wewenang bahwa ini harus dibangun kan seperti itu. Tapi mungkin mereka di dalam alibi dari Sony Sonjaya, saya menduga begitu. Inilah yang akan dijadikan sebagai salah satu atensi, ini tekanan dari mereka yang berwenang, kurang lebih Ya, seperti ya. itulah begitu Mas Hersu. Dan ada lagi cerita yang menarik dari Deyang kepada saya, yaitu eh, eh, kenapa Pak Prabowo itu mengangkat dia sebagai kepala BGN menggantikan Pak Dadan Gubernur. Hindayana begitu ya. Apakah betul dia tidak melakukan korupsi, dia tidak membangun apa namanya, tidak memiliki dapur-dapur MBG di sana di mana-mana begitu. Dan saya tahu dia memang dekat dengan Pak Prabowo dan selain dekat, selain sebagai sahabat, dia juga menganggap Prabowo sebagai bapaknya, kurang lebih seperti itu. Nah, dia mengatakan bahwa Pak Prabowo sendiri bercerita bahwa sebelum dia mengangkat Deyang ini sebagai kepala BGN, dia sudah menanyakan kepada kepala BPKP, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Pak Muhammad Yusuf Ateh, dan juga kepada Ivan Yustia Vandana sebagai kepala PPATK. Jadi, Sudah jadi dicek dulu ya. sudah Dicek. dicek dulu. Jadi ketika Pak Prabowo pada tanggal 20 Mei ketika meresmikan Museum Marsinah gitu, ketika itu dia kan menceritakan, Mas Irsu, ini ada di konten kita juga sebelumnya, menceritakan bagaimana Pak Yusuf Ateh ini sebagai kepala BPKP itu ter gemetar begitu ya Bentar, menghadap ya, dia ya. karena ini orang-orang Bapak. Jadi rupanya Mm-mm. bukan cuma satu, bukan hanya yang kepala bea dan cukai begitu yang disebutkan, ternyata Deyang juga masuk di situ. Hmm. Apa namanya? Bukan Deyang tapi Dadan Hindayana masuk ke situ begitu. Dadan Hindayana masuk ke situ sebagai orang dekat Pak Oh iya Prabowo dong, yang kan terindikasi korupsi. Dadan kan bolak-balik dibanggakan, sangat dibanggakan oleh Pak Prabowo, dipuji-puji dan Sangat respect dibanggakan oleh Pak bahkan Prabowo, makanya mungkin Yusuf diberi Ateh bintang ini penghargaan gemetar sampai. begitu Iya, Mas iya, Hersу, iya. karena orang yang sangat dekat begitu. Bahkan kabarnya orang sekeliling Prabowo pun juga terheran-heran, apa ya resepnya Pak Dadan itu Iya, sehingga bisa iya. begitu dipercaya. Saya dengar itu juga gitu. Padahal mereka juga malah sampai Dengar terheran-heran. Mas Herssu ya, Ya, saya sampai dengar. terheran-heran Ya. apa begitu ya. Apa sih jimat yang Nah, dipakai gitu istilahnya dulu. jimat yang Rupanya digunakan. jimatnya udah luntur ya. Akhirnya dicopot Betul. juga dan Nah, ketika itu kemudian Pak Prabowo menanyakan,
karena dia merasa dekat ya mungkin dengan Nani Deyang, dia mengatakan apakah padahal Nani Deyang tidak disebut di situ, yang disebut adalah salah satunya adalah Dadan. Kemudian dia apakah Nani Deyang clear? Dijawab clear oleh Hmm. Pak Yusuf Ateh. Hmm. Kemudian Pak Prabowo mengkonfirmasi itu dengan memanggil Ivan Yustiavandana. Kemudian ditanyakan berdasarkan PPATK ada aliran dana atau tidak. Dia menanyakan apakah Nani Deyang clear? Dijawab clear. Hmm. Begitu. Hmm. Nah, itulah kemudian yang menjadi latar belakang kenapa Nani D yang ini kemudian naik menjadi kepala BGN Ya. menggantikan mereka tiga tersangka itu. Dan yang kedua kalinya adalah ketika Pak Prabowo sudah dibuatkan SK dan kemudian hendak menandatanganin. Dia tanyakan lagi untuk kedua kalinya, apakah Nani D yang ini yang akan diangkat sebagai Hmm. kepala BGN ini, apakah dia clear? Dijawab lagi clear oleh Pak Kepala BPKP, Pak Yusuf Ateh, dan kemudian dijawab clear oleh Ivan Yustiavandana. Jadi dua kali dikonfirmasi apakah dia clear. Nah, Hmm. ini adalah jawaban atau cerita dari Nani SD yang kepada saya, Yes. Mas Erso. Oke, karena saya tidak bisa membayangkan kalau kemudian terjadi Pak Prabowo mengangkat seseorang, katakanlah siapapun, bukan Hmm, hanya Nani atau siapapun, terus kemudian ternyata dia terbukti hal yang sama, betapa hancurnya, gitu ya. betul. Mhm. Iya, Oke. iya, betul. Bahkan ada satu cerita lagi ya, Mas Ersu. Kita mungkin ini Mas Ersu sedang di Bandara Narita ya. Iya, saya sedang di bandara. Nah, ya Mbak Dan Gitu. sebentar lagi akan take off, jadi kita Oke. tidak memiliki waktu Yes. banyak. Tapi saya Yes. ingin bercerita satu lagi. Hmm. Ada lagi nanti, mudah-mudahan ini akan terungkap ya Mas Hersu. Ada lagi sebuah pengaturan, yaitu di mana 3T yang kita tahu daerah 3T yang sekarang ini disebut oleh Nani itu yang akan menjadi fokus refokusin atau akan menjadi fokus dari pembangunan dapur MBG selanjutnya, begitu kan? Betul Sementara sekali. yang lain untuk saat ini ditata kembali. Ya. Karena ada kelebihan banyak sekali. Seharusnya hanya ternyata harusnya hanya ada 21 dapur MBG begitu berdasarkan Hmm. apa namanya kriteria yang dibangun oleh Dadan dan kawan-kawan kriteria MBG. Tapi ternyata sekarang ini kan sudah 27.000 lebih begitu Mas Iya. Hersu. Banyak Nah, banget, sampai yang 6.000 yang nggak banyak jelas sekali. dia. Hmm. Betul. Yang mengerikan ini adalah soal daerah 3T yaitu daerah terluar, terdepan, tertinggal apa ya begitu. Itu diganti menjadi daerah terpencil Hmm. oleh Dadan CS. Nah, Iya. dengan kriteria daerah terpencil ini itu eh, maknanya adalah apabila sebuah dapur MBG dan dengan penerimaan manfaatnya jaraknya itu sekitar 30 menit. Hmm. Jadi kalau berjarak 30 menit itu sudah disebut sebagai daerah terpencil. Nah, di Nah. Jawa ini kan Hmm. jarang sekali daerah terpencil di Jawa ini sampai Hmm. ke pantai-pantainya sampai ke pulau-pulau di luar pun itu sudah banyak sekali Hmm. yang berpenghuni. Nah, seharusnya kalau berdasarkan kriteria 3T di seluruh Indonesia ini hanya akan ada sekitar 2.000 Ya. dapur MBG. Yang Oke. di mana masing-masing dapur itu hanya melayani 200 sampai dengan 300, bahkan ada yang hanya 100 penerimaan manfaat atau anak sekolah. Hmm. Tapi dengan kriteria itu, maka kemudian membengkak menjadi sekitar 8 ribuan. Ya, betul-betul Dan ini hancur-hancuran ya. hancur-hancuran dan ini mereka ini mendapatkan indeks kemahalan. Nah, Hmm. mereka ini berdasarkan peraturan yang lama, mereka itu dipersepsikan membangun biaya dapur itu hanya sekitar 1 miliar rupiah. Hmm. Nah, sementara berdasarkan peraturan, mereka akan mendapatkan pengganti nantinya Hmm. itu sebesar 120% kali 4. Waduh, duh, 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 Itu bisa bayangkan, jadi banyak. 120% kali 4, dan mereka banyak yang membangun daerah terpencil itu di Jawa. Yes. Luar biasa kan? Ini ada mantan menteri yang terlibat, nama-nama besar yang terlibat, dan mereka sekarang kelimpungan karena mereka sudah membangun dapur tersebut, sementara peraturan baru kemudian dibuat karena mereka ini dibuat pada tahun 2025. Ketika itu Oke. mereka masih royal-royal seperti itu, dan ketika tahun 2026 itu dipangkas oleh Pak Purbaya atau oleh Menteri Keuangan. Oke. Jadi karena tidak Eh, masuk akal dipangkas dan hmm. dikembalikan seperti semula, Ini yaitu seperti daerah 3T begitu. ini mudah-mudahan saja bisa dilakukan perbaikan dan yang paling penting penghematan Mbak Gia. Karena kan kita baru saja Betul. naik pertama akhirnya dinaikkan kan itu menunjukkan bahwa beban APBN sangat berat soal itu. Luar biasa. Tadi kita Iya, sudah ngobrol tidak ya, sudah. kita ngobrol lagi ya soal ini. Saya mesti segera terbang nih Mbak Gia. Sampai ketemu lagi Mbak Gia. Oke, Ya, ya sampai sampai ketemu jumpa lagi. lagi. Yuk, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.